Pasca bencana di Kota Palu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus dilakukan. Penyediaan hunian tetap untuk penyintas bencana yang kehilangan tempat tinggal mulai rampung 80%. Sementara wilayah yang terdampak tsunami telah dibangun tanggul laut untuk mengurangi hempasan ombak. Pembangunan jalan lingkar serta perbaikan jalan di wilayah terdampak tsunami juga masih berproses. Dan warga yang dulunya tinggal di wilayah pesisir, sebagian sudah dipindahkan ke hunian tetap. Kepala BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, mengatakan wilayah yang masuk dalam zona merah rawan bencana tak bisa lagi menjadi pemukiman. Wilayah tersebut akan difungsikan sebagai tempat perkembangan ekonomi warga. Kita sudah punya perda, revisi tata ruang berbasis mitigasi bencana. Itu yang pertama menjadi dasar pijakan kita. Kemudian area-area yang zona merah itu tadi, itu sudah kita jelaskan bahwa itu tidak dapat dihuni kembali, gitu ya, tidak dapat dihitung kembali. Kemudian dia digunakan untuk apa, gitu. Di kawasan-kawasan pantai sekarang ini sudah dilakukan pembangunan terhadap elevated road, ya, elevated road, ada jalan yang ditinggikan dengan fungsi transportasi untuk lingkar pantai, yang kemudian nanti juga dia berfungsi ganda untuk menahan tsunami jika sewaktu-waktu terjadi. Artinya bahwa kawasan-kawasan ini nggak boleh lagi untuk hunian, tetapi di kemudian hari masih bisa menjadi kawasan-kawasan ekonomi dalam arti tidak menjadi tempat tinggal yang tetap. Selain pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dilibatkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mulai dari infrastruktur hingga penyediaan hunian bagi penyintas yang kehilangan rumah karena terdampak tsunami dan likuifaksi. Pelibatan lembaga masyarakat sebagai upaya pemulihan juga berperan dalam kurun waktu hampir 6 tahun pasca bencana. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.